Sahabat cerita Islami Channel One, mengimani hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima dalam Islam. Hari itu pasti akan terjadi, dan menjelang kedatangannya terdapat tanda-tanda yang menyertai. Salah satunya adalah adanya makhluk mengerikan yang akan muncul di hari kiamat. Keberadaan mereka telah banyak disebutkan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih belum mengizinkan makhluk-makhluk tersebut untuk muncul ke hadapan manusia. Lantas, ada apa saja makhluk mengerikan yang akan muncul di hari kiamat nanti? Simak rangkuman informasi di cerita Islami Channel One berikut ini. Makhluk mengerikan pertama yang akan muncul di hari kiamat nanti adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Sosok yang satu ini sudah sangat dikenal sebagai salah satu tanda makin dekatnya hari kiamat. Terdapat berbagai pengertian dari para ulama mengenai arti dari istilah Dajjal. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Menurut Al-Asma'i, Dajjal berasal dari kata Dajjal, yang bermakna mengecat kuda dengan belangkit. Ini seperti yang kelak akan Dajjal lakukan, yaitu menutupi kebenaran dengan sihir dan kebohongan. Menurut Al-Khalil Ibrahim, Dajjal artinya pendusta. Menurutnya, kata tersebut berasal dari kata Dajjalah atau Dajalah yang berarti berdusta. Rasulullah SAW telah memperingatkan umatnya akan kedatangan seorang pendusta dalam salah satu hadisnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Tiada seorang nabi pun melainkan dia memberi peringatan atau yang menakutkan pada umatnya tentang pendusta yang buta sebelah matanya. Ketahuilah bahwa Dajjal itu buta sebelah matanya, dan sesungguhnya Tuhan kamu tidak buta sebelah matanya." Dan ditulis di antara dua matanya Dajjal Kaf, Fa, dan Ra, yaitu kafir. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di atas diketahui bahwa Dajjal adalah buta di salah satu matanya. Selain itu, ciri-ciri Dajjal lain adalah memiliki rambut keriting, perawakan besar, dan berjalan tidak normal. Nantinya Dajjal akan menyebarkan fitnah di muka bumi. Ia akan mengaku sebagai Tuhan dan mengembara ke seluruh penjuru dunia tanpa ada yang terlewat untuk mengumpulkan pengikutnya. Menurut Sahih Muslim, ia akan mengembara selama 40 hari, di mana satu hari akan terasa seperti setahun, kemudian sehari seperti sebulan, berkurang menjadi sepekan, dan waktu yang tersisa akan terasa seperti hari-hari biasa. Setelah terlepas dari belenggu yang mengungkungnya selama ini, kelak Dajjal akan berkuasa di muka bumi. Kendati demikian, dirinya yang mengaku sebagai Tuhan akan mati di tangan Nabi Isa alaihissalam. Setelah terbunuhnya Dajjal, akan muncul makhluk mengerikan lainnya, itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Kedatangan mereka telah dikabarkan lewat surat Al-Anbiya ayat 96-97. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar atau hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Mungkin sahabat cerita Islami Channel One bertanya-tanya, apa itu Ya'juj dan Ma'juj? Sebenarnya mereka masih termasuk keturunan Nabi Adam alaihissalam. Sama seperti manusia pada umumnya, keduanya adalah dua suku yang kelak akan menimbulkan kerusakan dan kehancuran di muka bumi ini. Setiap tempat yang mereka lewati pasti langsung rusak. Dalam satu riwayat menyebutkan, Ya'juj dan Ma'juj akan meminum sebuah danau atau yang disebut dengan Danau Tabariyah, dan akan habis ketika rombongan terakhir baru datang.
Meskipun terkesan mengerikan, kelak mereka semua akan mati oleh ulat-ulat kecil yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, dan mereka atau Ya'juj dan Ma'juj keluar menuju manusia. Maka mereka mengambil air dan manusia lari menjauhi mereka. Mereka melemparkan panah-panah mereka ke langit, lalu panah-panah tersebut kembali dengan penuh darah. Mereka berkata, kita telah mengalahkan penghuni bumi dan telah mengungguli kekuatan dan ketinggian orang-orang yang ada di langit. Beliau yakni Rasulullah bersabda, lalu Allah Azza wa Jalla mengutus ulat-ulat di leher-leher mereka. Beliau bersabda, Allah menghancurkan mereka demi Rabb yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sesungguhnya binatang-binatang bumi menjadi gemuk, penuh lemak dan susu, dan mabuk karena memakan daging mereka. Saat ini Ya'juj dan Ma'juj masih terperangkap dalam sebuah dinding yang dulu dibuat oleh Zulkarnain. Setiap kali mereka berusaha melubangi dinding tersebut, keesokan harinya Allah menutup lubang itu kembali. Makhluk mengerikan terakhir yang akan muncul menjelang hari kiamat adalah dabbah. Dalam bahasa Arab, makhluk ini lebih dikenal sebagai dabbatul ard, di mana dabbah bermakna monster atau hewan buas, sedangkan ard adalah bumi. Secara singkat, dabbah al-ard adalah sejenis hewan buas yang kelak keluar dari dalam bumi. Kemunculan dabbah telah disebutkan dalam salah satu surah Al-Quran, yaitu, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan dabbah atau sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surat An-Nam ayat 82. Dari ayat di atas, sahabat cerita Islami Channel One bisa tahu bahwa dabbah adalah sejenis hewan melata. Namun, jangan samakan makhluk hari akhir ini sama seperti ular, kadal, buaya, ataupun hewan melata lainnya. Sebab menurut para ulama dan ahli tafsir, penampakannya jauh dari nalar. Ibnu Zubair mengatakan bahwa dabbah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Kepalanya seperti kepala kerbau. Di samping itu, ukuran dabbah juga begitu besar, bagaikan raksasa. Lehernya terbentang dari timur hingga barat. Ibnu Zubair juga mengatakan, meskipun hewan ini mampu bergerak seperti kuda yang berlari setelah 3 hari, dabbah baru mengeluarkan sepertiga tubuhnya dari tempat ia keluar. Perlu sahabat cerita Islami Channel One ketahui pula, hadis menjelaskan bahwa menjelang kiamat kelak, dabbah akan memberi tanda pada wajah setiap manusia, di mana wajah orang mukmin akan bercahaya, sedangkan wajah orang kafir akan gelap. Hanya Allah lah yang tahu pasti kapan ketiga makhluk mengerikan tadi muncul di hari kiamat. Tugas kita cukup mengimani saja dan mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'ul ma'ab. Demikianlah uraian singkat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang sangat mulia ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat menjadi manfaat dan menambahkan wawasan bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan cara subscribe, like, and share ke teman-teman yang lainnya, agar semuanya kita mendapat manfaat dan menambah wawasan bagi kita.